Dua raksasa otomotif asal Jepang, yaitu Honda dan Nissan, dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk melakukan merger demi menghadapi persaingan industri otomotif global yang semakin ketat. Sepertinya, dominasi Jepang di industri otomotif global kini tampak mulai goyah. Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, dua raksasa otomotif Jepang yaitu Nissan dan Honda memutuskan untuk bergabung. Keputusan ini muncul di tengah persaingan ketat dengan produsen mobil listrik seperti Tesla dan perusahaan asal Cina yang terus mendominasi pasar global. Kabar ini menjadi tanda besar bahwa era kejayaan industri otomotif Jepang sedang menghadapi ujian terberatnya. Dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan teknologi otonom, Honda dan Nissan tampaknya tak punya pilihan selain bergandeng tangan demi bertahan di tengah gempuran inovasi dari para pesaing. Apakah langkah ini cukup untuk mengembalikan kejayaan mereka? Yuk kita bahas lebih dalam tentang merger yang menggegerkan dunia otomotif ini. Honda dan Nissan adalah dua nama besar yang telah lama menjadi simbol kehebatan industri otomotif Jepang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi tekanan besar dari dua sisi yaitu domestik dan global. Di tingkat global, tren kendaraan listrik atau EV terus mendominasi, didorong oleh kebijakan pemerintah di berbagai negara yang beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Produsen seperti Tesla, BYD hingga NIO telah mengambil peran utama dalam revolusi ini, meninggalkan Honda dan Nissan yang relatif lambat dalam transisi menuju mobil listrik. Dari sisi domestik, persaingan dengan Toyota semakin tajam. Toyota yang tetap menjadi pemimpin pasar, memiliki keunggulan dengan teknologi hybrid dan investasi besar dalam mobil listrik serta hidrogen. Honda dan Nissan tanpa kesulitan mengikuti langkah ini. Apalagi, Nissan juga tengah menghadapi krisis finansial sejak beberapa tahun terakhir. Tekanan finansial menjadi salah satu pendorong utama di balik merger ini. Nissan, yang sebelumnya bekerja sama dengan Renault dalam analisis global, mengalami penurunan penjualan signifikan, terutama di pasar Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, Honda juga mulai kehilangan pangsa pasar akibat kurangnya lini EV yang kompetitif. Keputusan untuk merger ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menyatukan sumber daya, mengurangi biaya pengembangan teknologi, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dengan berbagi teknologi dan infrastruktur, mereka berharap dapat menciptakan mobil listrik yang lebih kompetitif, baik dari segi harga maupun performa, untuk melawan dominasi produsen asal Cina dan Amerika. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Penyatuan dua perusahaan dengan budaya yang berbeda memerlukan waktu dan strategi matang. Di sisi lain, merger ini juga memberikan sinyal bahwa era kejayaan industri otomotif Jepang sedang mengalami tantangan besar di tengah pergeseran teknologi dan tren pasar global. Keputusan merger antara Honda dan Nissan tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana dua raksasa otomotif ini akan menyatukan kekuatan mereka. Berdasarkan laporan awal, merger ini dirancang untuk membentuk perusahaan induk baru yang akan mengelola operasi keduanya secara strategis. Langkah ini diharapkan memberikan efisiensi dalam berbagai aspek, mulai dari produksi hingga riset dan pengembangan teknologi. Salah satu faktor utama adalah penggabungan sumber daya untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik atau EV. Kedua perusahaan ini berencana berbagi platform EV, teknologi baterai, dan fasilitas produksi untuk mengurangi biaya dan mempercepat waktu ke pasar. Sebagai bagian dari strategi ini, Honda dan Nissan juga tengah menjajaki peluang untuk membangun ekosistem EV bersama, termasuk pengembangan jaringan pengisian daya yang kompetitif. Langkah ini bertujuan untuk menyaingi produsen seperti Tesla yang telah memiliki infrastruktur mapan. Namun, detail lain yang menarik perhatian adalah potensi keterlibatan Mitsubishi dalam merger ini.
Mengingat Mitsubishi sudah menjadi bagian dari aliansi Nissan bersama Renault, ada kemungkinan besar bahwa mereka juga akan bergabung ke dalam struktur baru ini. Hal ini akan membuat merger ini semakin besar dan kompleks, tetapi juga berpotensi menciptakan aliansi yang lebih kuat. Meskipun demikian, penyatuan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu isu yang harus diatasi adalah perbedaan budaya korporat antara Honda dan Nissan. Honda dikenal dengan pendekatan manajemennya yang lebih independen dan berfokus pada inovasi. Sementara Nissan memiliki sejarah panjang dalam kolaborasi global, terutama dengan Renault. Mengintegrasikan dua gaya manajemen ini akan menjadi pekerjaan besar yang memerlukan waktu dan strategi matang. Pada akhirnya, merger ini tampaknya menjadi langkah terakhir yang harus diambil oleh Honda dan Nissan untuk bertahan di tengah persaingan sengit industri otomotif global. Dengan berbagai potensi manfaat dan tantangan yang ada, apakah ini akan menjadi awal baru yang gemilang atau justru memunculkan masalah baru? Dampak merger ini tidak hanya terasa di pasar domestik Jepang, reputasi industri otomotif Jepang di mata dunia juga bisa terpengaruh. Jepang selama ini dikenal dengan kualitas dan inovasi teknologinya, tetapi merger ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang harus lebih cepat beradaptasi dengan tren baru, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otonom. Jika merger ini berhasil, Jepang bisa memperkuat posisinya di pasar global. Namun jika tidak berjalan lancar, ini bisa memperburuk citra mereka. Apalagi dengan kemajuan produsen lain yang semakin agresif. Dari sisi ekonomi, Honda dan Nissan adalah dua perusahaan yang sangat vital bagi Jepang. Mereka bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga pilar penting dalam sektor ekspor. Jika merger ini sukses, Jepang berpotensi untuk mempertahankan posisi strategisnya di pasar global, tetapi kegagalan bisa berdampak besar pada ekonomi Jepang, khususnya di sektor otomotif. Banyak industri terkait, seperti pemasok komponen dan tenaga kerja, bisa merasakan dampaknya. Merger ini juga menjadi pesan bagi produsen otomotif Jepang lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa mereka harus beradaptasi lebih cepat, terutama dengan perkembangan kendaraan listrik dan teknologi canggih lainnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.